Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqala, dan berfirman Allah fi wasfi kitabihi, dalam menjelaskan kitab sucinya Allah, li ayatihi, yang mengandung ayat-ayat Allah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Allah, la ya'ti, tidak datang, hi, terhadap itu kitab suci, al-batilu, apa sesuatu yang batil, min baini yadahi, dari hadapannya. Kitab suci itu merupakan firman Allah, dan firman itu merupakan sifat. Jadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah itu senantiasa mutakalliman, senantiasa berfirman. Dan di dalam ilmu hakikat, sifat Allah itu tidak terpisah dari zatnya. Jadi firman Allah itu merupakan bagian dari sifat hadiratnya. Dan ketika firman Allah Ta'ala itu sudah dibacakan oleh sang Nabi, maka Al-Quran yang sekarang kita kenal itulah wujudnya. Sebelum dibacakan oleh sang Nabi kepada umat, Al-Quran itu tetap tanpa huruf, tanpa suara. Karena Allah menurunkan Al-Quran kepada nabinya dengan tanpa huruf, dengan tanpa suara. Jadi karena itu jangan dibayangkan Allah menurunkan ayat kepada nabinya itu sebagaimana kita membaca ayat tadi. Tidak.
Allah berfirman, tapi firman Allah tidak tersentuh oleh huruf, tidak tersentuh oleh suara. Hebat, hebat. Dan karena itu kemudian yang bisa menerima firman Allah itu pastilah orang yang hebat juga. Jadi Allah memberikan kemampuan kepada nabinya untuk menampung firman Allah yang tanpa huruf, yang tanpa suara. Kalau firman itu disampaikan oleh Allah kepada para nabi, disebut dengan wahyu. Tapi ketika firman itu disampaikan oleh Allah kepada orang di luar para nabi, para rasul, itu disebut ilham. Jadi karena itu ya, ada seorang wali yang menerima ilham Allah Ta'ala, kemudian ilham itu dibukukan di dalam sebuah kitab. Di antaranya adalah kitab berjudul Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Nah, kitab ini berisi firman-firman Allah Ta'ala kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari. Jadi isinya di dalam kitab itu, qolali, Allah berfirman kepadaku, Allah berfirman kepadaku. Jadi sangat dimungkinkan ketika kita itu mencapai adanya derajat yang tinggi, adanya hati yang suci, sangat dimungkinkan Allah juga berfirman kepada kita dan kita dikasih kesanggupan untuk bisa menerima firman itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya, beliau itu tidak pernah mengerjakan apapun kecuali diperintahkan langsung oleh Allah. Bahkan beliau itu tidak makan dan tidak minum kecuali ada perintah langsung untuk makan atau minum. Ya Abdul Qadir kul, wahai Abdul Qadir makanlah, baru makan. Kalau tidak ada perintah nggak makan. Nah, kalau kita kan tidak usah menunggu perintah Allah, cukup diaba-aba oleh tuan rumah. Monggo dimakan. Anggap saja itu sebagai apa? Perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Kalau kita mesti menerima perintah terlebih dahulu dan perintah itu enggak datang-datang, kita bisa kelaparan. Jadi hanya orang istimewa yang mendapatkan perintah langsung dari Allah Ta'ala untuk mengerjakan sesuatu. La ya'tihil batiluh, ya. Tidak ada satupun kebatilan itu yang datang kepada Al-Quran. Apa yang disebut sebagai batil? Ya. Batil itu sesuatu yang mengada-ngada. Batil itu sesuatu yang sesungguhnya kosong. Batil itu sesuatu yang tidak ada. Yang tidak ada. Jadi di dalam Al-Quran itu mutlak seluruhnya berisi kebenaran. Tidak ada yang batil. Cuma kalau orang-orang itu tidak memiliki keimanan, bisa saja mereka mengatakan bahwa isi Al-Quran itu tak lain adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Begitu. In hiya illa asatirul awwalin. Dikira cuman berisi dongeng-dongeng. Nah, padahal seluruh isi Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak, kebenaran semata-mata. La ya'tihil batiluh. Tidak ada apapun yang batil yang hinggap di Al-Quran atau yang datang terhadap Al-Quran. Min yadaihi wa min khalfi. Tidak dari arah depan, tidak dari arah belakang. Jadi karena itu meninjau Al-Quran itu tidak sama dengan ketika para intelektual, orang cerdik pandai itu meninjau dan memberikan kritik kepada karya-karya sastra manusia. Tidak sama. Terhadap Al-Quran itu kita harus iman terlebih dahulu baru mempelajari. Kalau mempelajari terlebih dahulu dan belum ada iman, boleh jadi nanti orang itu menyalah-nyalahkan Al-Quran.
Misalnya muncul ungkapan, mestinya setelah ayat ini, mestinya setelah ayat ini. Sebab apa? Al-Quran itu tidak terdiri dari rangkaian kalimat-kalimat yang memiliki adanya keterhubungan secara langsung. Tidak seperti karya ilmiah, antara satu alinea dengan alinea yang lain itu ada hubungannya. Coba Al-Quran yang berbicara tentang Isra di dalam surat Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya itu. Setelah itu tidak ada pembicaraan tentang Isra lagi, cuman satu ayat itu. Terus berbicara tentang Nabi Musa dan lain semacamnya. Nah, kalau orang tidak beriman tapi menelaah Al-Quran, orang itu akan menggugat. Mestinya tidak begini. Namanya saja surat Al-Isra. Kok cuman satu ayat yang berbicara Isra? Kok tidak semuanya berbicara Isra? Menggugat. Nah, kenapa? Karena imannya itu ditaruh di belakang, berhadapan dengan Al-Quran, imannya di depan, baru di belakang itu intelektualitasnya, kecerdasannya, kepandaiannya taruh di belakang gitu. Jadi berhadapan dengan ketak terhinggaan Allah Ta'ala, yang kita utamakan, kita dahulukan pertama-tama itu adalah keimanan. Kalau tidak didahului oleh keimanan, boleh jadi orang-orang itu hanya akan menggugat. Ini mestinya begini, tidak mestinya begitu, dan lain semacamnya. Tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu turun dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kenapa disebut turun, tanzil gitu ya? Kenapa kok tidak disebut yang lain? Misalnya disampaikan atau tanzil, turun. Nah, itu kenapa? Karena dari Allah yang mutlak, Al-Quran itu disodorkan kepada makhluk-makhluk yang nisbi, kepada manusia yang temporal dan fana. Dari yang tak terhingga, Allah Ta'ala yang tidak terbatas itu, yang kemahaannya tidak bisa diukur dengan apapun, diturunkan ke tengah gelanggang kehidupan manusia yang terbatas. Karena itu pemahaman manusia tentang Al-Quran pastilah tidak sama dengan pemahaman Allah tentang Quran itu sendiri. Pemahaman Allah Ta'ala tidak terbatas sebagaimana ilmu Allah. Pemahaman kita karena kita terbatas, maka pasti hasil pemahaman kita juga terbatas. Pasti itu. Makanya tidak bisa kita mengklaim misalnya, ini Quran loh ya, yang bicara ini Quran. Lah Quran kan menurutmu, kan gitu loh. Quran menurut para ulama bisa beda-beda kok. Jadi tidak bisa kemudian Al-Quran itu dipakai untuk menjustis, untuk menghakimi seseorang. Tidak bisa dipakai untuk menghakimi seseorang bahwa itu satu-satunya kebenaran sebagaimana yang dipahami. Itu tidak bisa. Makanya di dalam sejarah ya, ada orang-orang yang disebut sebagai kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu diantaranya adalah pembunuh Sayyidina Ali. Pembunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran. Kalau siang itu puasa, kalau malam itu sholat tahajud. Pembunuh Sayyidina Ali itu. Dan ketika membunuh Sayyidina Ali juga menggunakan ayat Quran. Itu orang Khawarij namanya. Nah, kenapa melakukan tindakan yang sangat menyimpang seperti itu? Itu karena termakan oleh berita-berita hoax. Termakan oleh berita hoax. Jadi muncul fitnah, Ali itu orangnya sudah tidak sholat, Ali itu sudah ingkar dan lain semacamnya gitu. Dan itu dimakan kemudian berita-berita hoax itu. Makanya bahaya ya. Makan langsung berita-berita hoax itu bahaya. Boleh jadi kita menentukan sikap, padahal itu hoax. Gitu loh. Jadi karena itu di zaman seperti sekarang, jangan gampang terbuai oleh adanya berita. Harus ada perbandingan-perbandingannya dulu. Biar jelas. Ya, kalau cuma sepihak dan lain semacamnya, padahal masih banyak adanya sudut pandang yang lain itu tidak langsung kita ngambil
sikap dengan adanya berita-berita yang seperti itu. Boleh jadi berita-berita itu memang disebarkan hanya untuk menciptakan adanya keresahan. Apalagi sekarang ya, seperti terjadi 2 atau 3 gelombang lebih itu bertabrakan di dalam dunia wacana pemberitaan itu loh. Ini begini, ini begini. Jadi yang ditimbulkan itu adanya kebencian demi kebencian. Nah, itu jangan langsung dimakan. Jangan langsung dimakan. Harus diteliti terlebih dahulu. Nah, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada kita. Firman-Nya yang tidak terbatas itu, firman yang mutlak itu kepada kita untuk apa? Itu semata-mata Allah menunjukkan adanya kasih sayang kepada kita. Di hadapan hadiratnya, kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tak punya harga sama sekali kita. Tapi Allah Ta'ala berkenan menurunkan firman-Nya. Itu mutlak atas nama kasih sayang. Allah tidak mengambil keuntungan apapun dengan diturunkannya Al-Quran kepada kita umat manusia. Tidak mengambil keuntungan apapun. Murni, mutlak sebagai bentuk kasih sayang hadiratnya itu kepada diri kita. Fala budda, maka harus lil mustarsyidi, bagi orang yang bisa mengambil petunjuk, al-khabir, yang sangat cerdik, minhu, terhadap itu Al-Quran, ayat ta'ammaqa, pandaknya menyelami itu mustarsyid fi talabi dafaini asrarihi, di dalam mencari berbagai macam rahasianya itu kitab Al-Kamina yang tersimpan fi awarihi, pada bagian-bagian terdalamnya itu kitab, wa yaghusa, dan menyelam itu mustarsyid fi dhakhair biharihi, di dalam gudang-gudang samudranya itu Alkitab, hatta yafuza, sehingga beruntung itu mustarsyid bi farzi fawaidi, dengan menggolongkan berbagai macam faidahnya itu kitab, wa dururi faraidihi, dan permata-permata uniknya itu kitab, wa yatahaqqaqu, dan mengalami itu mustarsyid bi maqamit takhalluq, dengan adanya maqam atau kedudukan rohani berakhlak, bi akhlaqillah, dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus untuk orang-orang yang bisa menggali, bisa menyelami, mendalami kandungan kitab Al-Quran, mereka itu wajib mencari rahasia-rahasia inti di balik lafaz dan makna Al-Quran. Jadi untuk orang-orang alim ini, untuk orang-orang alim. Jadi kalau bagi orang-orang awam, tekun baca saja itu udah benar, udah cukup. Tapi bagi orang-orang alim yang bisa menyelami makna terdalam dari Al-Quran, maka sebaiknya, seharusnya mendapatkan berbagai macam hakikat di balik lafaz dan makna Al-Quran itu. Ternyata kandungan dari Al-Quran itu tidak terbatas ternyata. Jadi makna Al-Quran itu tidak ada batasnya. Makanya ya, ada banyak sekali tafsir Al-Quran, dan tafsir-tafsir itu dari mulai yang paling ringkas seperti tafsir Tanwirul Mikbas atau tafsir Jalalain, sampai tafsir yang sampai puluhan jilid itu pun masih memungkinkan untuk memunculkan tafsir yang lain lagi. Dari saking apa? Dari saking dalamnya makna Al-Quran. Nah, kitab tafsir Al-Jailani ini termasuk kitab tafsir tasawuf yang menjelaskan hakikat-hakikat dari makna Al-Quran. Coba nanti ya, kita memasuki surat Ali Imran ya, yang dibuka dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu sebagaimana bacaan alif lam mim, itu huruf muqatta'ah. Kalau kitab tafsir yang tipis seperti tafsir Jalalain itu maknanya adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik.
Jadi ketika membaca alif lam mim itu, sang mufassir mengatakan Allah yang tahu apa yang dimaksud dengan alif lam mim itu, nggak dijelaskan. Tapi kalau di dalam kitab tafsir Jailani ini atau kitab tafsir para sufi yang lain itu dijelaskan, dan penjelasannya itu berbeda-beda. Apa maknanya alif lam mim itu berbeda-beda. Hamim itu juga ada pemahamannya. Tosin, toha, nun, kof. Itu ada pemahamannya di balik huruf-huruf muqatta'ah seperti itu. Jadi ternyata Al-Quran itu ibarat samudra, itu tidak ada pantainya, ibarat samudra tidak ada dasarnya. Jadi kedalaman yang tak terkira-kira, keluasan yang tak terkira-kira. Adapun manusia ketika memahami Al-Quran itu terbatas sesuai dengan keterbatasan akal manusia itu sendiri terbatas. Terus orang-orang yang alim semestinya juga menyelam di gudang samudra Al-Quran, sehingga orang-orang alim itu mendapatkan berbagai macam keistimewaan dari membaca dan menyelami Al-Quran itu. Tapi ya, untuk orang-orang awam hati-hati, tidak cukup berbekal terjemahan kemudian berfatwa. Enggak cukup itu. Tidak cukup. Sebab bisa disalahpahami. Karena itu berkaitan dengan makna Al-Quran, kita mesti kulaan kepada ahlinya. Kulaan kepada ahlinya. Pemahamannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi karena itu ya, kita di sini mengkaji kitab tafsir Al-Jailani itu dalam rangka agar kita bisa memiliki pemahaman walaupun sedikit tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Terus nanti ya, bagi orang yang betul-betul menyelami Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan firman Allah Ta'ala, maka orang yang menyelami itu akan memiliki akhlak sebagaimana akhlak Allah. Nabi misalnya ya, disebutkan oleh Siti Aisyah, karena khuluqul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah menjadi perilaku keseharian Nabi. Nah kalau orang itu perilaku kesehariannya adalah makna-makna Al-Quran, berarti akhlaknya orang itu adalah akhlaknya Allah Ta'ala. Jadi akhlaknya Allah Ta'ala. Jadi ada orang-orang dalam kehidupan ini yang merupakan wujud konkret dari kehadiran Allah Ta'ala di tengah kehidupan manusia. Siapa itu? Adalah orang-orang yang akhlaknya adalah akhlak Allah. Allah Maha Pengasih, orang itu Maha Pengasih, orang itu pengasih. Allah Maha Penyayang, orang itu penyayang. Allah Maha Penolong, orang itu penolong. Allah itu Al-Jawad, Maha Dermawan, orang itu juga derma, dan semacamnya. Nah ini merupakan wujud konkret dari akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau sudah seperti itu, maka orang tadi pasti dipercaya oleh Allah Ta'ala untuk diajak berbincang-bincang. Karena yang diajak berbincang-bincang, diajak berkomunikasi itu kekasih-kekasihnya, orang-orang dekatnya. Nah kalau akhlak orang itu adalah akhlak Allah Ta'ala, maka dapat dipastikan orang itu pasti dekat dengan Allah. Pasti sudah dekat. Jadi tugas kita ke depan itu adalah bagaimana kita memiliki hati dan jiwa yang semakin hari semakin bersih. Kita memiliki hubungan rohani dengan Allah Ta'ala yang semakin akrab. Sehingga suatu saat ketika kita memiliki kedudukan istimewa di hadapan hadiratnya, kita menjadi bagian dari orang yang diajak berkomunikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak itu, nikmat kalau sudah seperti itu. Hatta yatasifa bil khilafah. Kalau orang sudah akhlaknya memantulkan akhlaknya Allah Ta'ala, maka orang itu menjadi dalam tanda kutip pengganti kehadiran Allah.
Allah itu memang tidak bisa digantikan oleh siapapun ya. Tapi ketika orang berakhlak dengan akhlaknya Allah, kehadiran orang itu serupa dengan kehadiran Allah Ta'ala. Itu yang disebut sebagai khilafah. Wan niyabah, dan sebagai ganti. Jadi makanya begini, tunduk kepada Nabi sama dengan tunduk kepada Allah. Ingkar kepada Nabi sama dengan ingkar kepada Allah. Ketahuilah, kata Maulana Rumi, bahwa seorang wali, seorang kekasih Allah Ta'ala itu merupakan perahu keselamatan dalam kehidupan. Kalau kita akrab dengan seorang kekasih Allah Ta'ala, sejatinya, hakikatnya kita akrab dengan Allah. Tapi kalau kita menjauh dari kekasih Allah Ta'ala, sejatinya kita jauh dari Allah. Kenapa? Karena kekasih Allah itu sebagai niyabah, sebagai ganti dari kehadiran Allah Ta'ala di tengah sejarah kehidupan manusia, sebagai gantinya. Terus wa yastahiqu al-khitab al-ilahi, orang itu berhak untuk mendapatkan adanya kesempatan berbicara dengan Allah. Tentu saja bicara yang tanpa huruf, tanpa suara. Nah, walihada, dan karena ini khataba subhanahu, mengajak berbincang siapa Allah Subhanahu wa taala rasulahu, kepada rasulnya, alladzi huwa, yang adapun itu rasul, akmalul kamilin, paling sempurnanya orang yang sempurna. Karena itu diajak berkomunikasi. Kenapa diajak berkomunikasi? Sebab kehadiran Rasul itu tak lain secara hakikat merupakan kehadiran Allah Ta'ala di tengah kehidupan. Sebab Rasulullah itu hakikatnya tak lain adalah cermin bagi Allah, yang ketika Allah memandang sang Rasul, Allah menemukan sifatnya sendiri di dalam diri sang Rasul itu. Wa atammul makhlukin, dan Rasulullah itu paling sempurnanya makhluk, rupanya paling sempurna, terus ilmunya paling sempurna, akhlaknya paling sempurna, kekuatan rohaninya paling sempurna. Di dalam seluruh dimensi, Kanjeng Rasul itu adalah orang yang paling sempurna di antara seluruh makhluk. Mana yang lebih indah, Rasulullah atau surga? Masih lebih indah Rasulullah. Surga itu hanyalah merupakan bagian dari keindahan Rasulullah. Masih lebih indah Rasulullah. Makanya di dalam syarah Burda disebutkan bahwa tanah yang mendekap Kanjeng Rasul di kuburannya di Madinah, tanah itu lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Kenapa? Karena kalau tidak ada Rasulullah, Ka'bah pun tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada Ka'bah itu kalau tidak karena Rasulullah. Malaikat Jibril juga nggak akan pernah ada kalau tidak karena Allah berkehendak menciptakan Rasulullah. Jadi karena itu kemudian Allah berfirman dengan sangat dekat kepada Rasul terakhir ini dibandingkan Allah berfirman kepada Rasul-Rasul yang lain. Oke, ini merupakan pengantar dari surat Ali Imran. Membutuhkan berapa kali pertemuan? 8 kali pertemuan. Baru pengantarnya, belum alif lam mim yang merupakan awal dari surat Ali Imran itu. Oke ya, kita perlahan-lahan ngaji dengan sangat berharap moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semakin hari menjadi semakin mulia, semakin baik. Oke, moga-moga juga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan dianugerahi umur yang panjang. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita ini, Indonesia ini, senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عباد الله